Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Baik, siang hari ini ya anak-anak teman-teman Yes yang saya kasihi. Nah, hari ini kita akan berbicara, kita akan belajar bersama-sama tentang menjadi generasi yang berdampak. Menjadi generasi yang berdampak bagi kerajaan Allah, ya. Becoming a generation that has impact on the kingdom of God. Nah, kita tahu bahwa sebagai anak Tuhan, ya, teman-teman muda semua, kita harus tahu begini saja. Saya mengenal seseorang, ya, itu dari identitas, betul ya? Kalau kita sudah sekarang saja belum 17 tahun sudah ada kartu anak, ya. Sini siapa punya yang sudah ada kartu anak? Ada. Apalagi kalau berangkat keluar harus ada kartu anak, ya. Kakak sering bawa anak-anak sekolah itu kita ada tur Jogja, ya. Ada Jakarta, Singapura, Batu Malang. Itu kalau mau berangkat kita harus ada identitas, yaitu kartu anak, kartu siswa, ya. Kalau kartu anak itu kalau sudah 17 tahun baru diganti dengan KTP, ya. Kalau kita sudah di atas 17 tahun kita pasti punya KTP. Nah, itu adalah identitas kita. Saat kalau kita pergi, kita berangkat, orang mengetahui dari apa kita, yaitu dari kartu identitas kita. Nah, kita harus tahu bahwa identitas kita itu sebagai anak Tuhan. Ya. Kita harus mengenal identitas kita itu sebagai anak Tuhan. Nah, 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan begini, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Nah, kita sebagai orang percaya dipilih oleh Allah secara khusus. Nah, kita ini dipilih. Bukan acak-acakan seperti tarik lot, siapa dapat, ya, diacak-acak, ditaruh di botol, ya, ditutup mata, ditarik. Oh, Joni Banam Tuhan, masuk. Tarik begini sampai ke 10, kotanya 10, Rina Banam Tuhan tidak ada. Kita bukan seperti begitu. Diacak-acak terus dipilih, tidak. Tetapi kita adalah orang yang dipilih Tuhan menjadi bangsa yang terpilih. Nah, menjadi bangsa yang terpilih ini berarti Allah sudah menentukan kita sebagai bagian dari keluarganya, bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Allah sehingga Allah memilih kita, ya, dan menetapkan kita menjadi anak Allah. Bukan dari kekuatan kita, dari kepintaran, ya, dari kehebatan kita, fase lidah kita berbicara, ya, bukan. Tetapi ini adalah, ya, sesuatu yang Tuhan pilih. Kalau Tuhan pilih kira-kira berharga tidak? Kalau kita dipilih berharga. Hidup kita sangat berharga, makanya kita dipilih. Nah, teman-teman muda, kalian ada di tempat sini karena kalian berharga di mata Tuhan. Amin. Ya. Kita dipilih bukan dari perbuatan baik kita. Mau ukur perbuatan baik kita mana, tidak ada.
malahan kejahatan yang lebih banyak yang kita buat. Nah, di dalam Kristus kita dipilih untuk hidup bagi Allah dan menggenapi rencananya. Nah, pemilihan ini bukanlah sesuatu yang didasarkan pada kemampuan, kehebatan kita, tetapi murni karena anugerah. Coba omong. Karena anugerah. Kita ada itu karena anugerah. Saat kita dibuahi di dalam rahim ibu kita. Kalau sains, ya, kita nonton sains, itu banyak ya sel sperma itu berenang itu ke sel telur. Tetapi hanya ada satu yang akan sampai ke inti sel telur. Padahal banyak nih. Nah, kalau ada yang bilang, "Kak, saya begini, aduh saya tidak bisa, saya tidak berdaya, dia lebih hebat daripada saya." Itu adalah perbuatan iblis yang merusak pikiran kita, bahwa kita berdosa, oh saya tidak bisa berhasil, oh saya tidak bisa sukses. Keluarga saya yang di hutan sana, yang jauh dari kota bilang, wah kita tuh satu keluarga tuh hanya sekolahnya SMP saja, SMA saja. Tidak bisa sekolah tinggi. Nah, itu seringkali pekerjaan iblis membutakan kita sehingga saya tidak bisa, saya tidak mampu. Tidak. Dalam rahim ibu kita aja kita sudah keluar jadi pemenang. Ya kan? Jadi pemenang. Jadi semuanya itu karena anugerah Tuhan yang besar sehingga kita ada di dunia ini dan kita mengenal Tuhan dengan baik. Jadi identitasmu adalah di dalam keluarga Allah. Amin. Identitas kita adalah di dalam keluarga Allah. Kita adalah satu keluarga, yaitu keluarga Allah. Coba ngomong kiri kananmu, hei, kita ini satu, yaitu keluarga Allah. Ya, kita keluarga Allah. Ya. Nah, untuk menjadi generasi yang berdampak, kita perlu memahami bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang dipanggil dan dipilih untuk menjadi terang dan garam dunia. Amin. Kalau di kegelapan, kira-kira apa yang bisa membawa dampak sehingga ada perubahan dalam kegelapan? Kita perlu satu terang, titik terang aja. Jangankan senter lampu, lilin aja yang paling kecil, dia bisa membawa dampak, betul ya? Di dalam kegelapan. Pasti semua mata tertuju di satu titik itu. Yaitu apa? Lilin, terang. Nah, demikian Tuhan mau kita seperti begitu. Kita bukan hanya hidup, ya makan, minum, besar. Setelah itu berkeluarga, punya anak, sudah jadi opa-opa, mati. Bukan hanya sekedar itu. Tuhan mau kita berdampak. Seperti bagaimana gelap satu ruangan, hanya ada satu titik terang. Nah, kita mau dibuat dampak seperti itu. Berdampak buat situasi di mana kita berada. Di sekolah kita, di komunitas kita, di kampus kita, di tempat pekerjaan kita. Yuk kita berdampak. Amin. Nah, jadi kesadaran ini itu menumbuhkan kepercayaan diri yang berlandaskan pada kasih dan kuasa Tuhan. Kita tidak bisa bergerak tanpa kasih dan kuasa Tuhan. Kita mau berdampak kalau tidak ada kasih kuasa Tuhan dalam kehidupan kita, kita tidak akan bisa berdampak. Dengan kekuatan apapun kita tidak bisa berdampak. Jadi poin pertama adalah kita harus mengenal bahwa kita memiliki identitas sebagai anak Tuhan. Sehingga kita bisa berdampak. Yang kedua, hidup dalam karakter Kristus. Nah, Galatia 5 ayat 22-23, perhatikan sini, ini semua sudah tahu dan mungkin anak SD juga sudah firmannya sudah tahu semua. Galatia 5, 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. 9 buah roh ini
tidak ada hukum yang bisa menentang. Berarti dia lebih tinggi dari hukum manapun. Hukum dunia, hukum negara, ya. Hukum apa? Perdata, hukum pidana perdata semua tidak bisa menahan 9 buah roh ini. Baik, saya akan membuka satu persatu. Nah, kasih, ya. Buah roh pertama adalah kasih. Nah, kasih ini artinya kita mengasihi dengan tulus, tanpa pamrih, seperti yang telah ditunjukkan oleh Kristus. Kita mengasihi bukan berarti orang mengasihi kita, baru kita mengasihi. Sekalipun dia membenci kita, Tuhan bilang kita harus mengasihi. Ini karakter yang kita kenal dengan buah roh. Buah roh di dalam Kristus. Yang kedua, sukacita. Sukacita adalah rasa bahagia dan bersyukur yang berasal dari hubungan dengan Allah, terlepas dari keadaan eksternal. Ya. Jadi sukacita itu kalau kita ada di dalam Kristus, kita bersukacita. Yang ketiga, damai sejahtera. Kedamaian dalam hati karena kita percaya bahwa Tuhan memegang kendali atas hidup kita, sehingga kita mempunyai damai di dalam hati. Damai sejahtera itu adalah damai yang di dalam hati, ya. Itu karena kita percaya bahwa Tuhan memegang kendali dalam hidup kita. Yang keempat, kesabaran. Kesabaran adalah kemampuan untuk bertahan dalam situasi sulit. Nah, kalau teman gosip kita, apakah kita sabar? Pertanyaan. Ya kan? Kalau orang buat kita, apakah kita bisa sadar? Nah, kemampuan untuk bertahan dalam situasi sulit. Bukan berarti, semua situasi enak-enak. Wah, dia orangnya sabar ya, orangnya sabar. Tidak, dalam keadaan tertekan, bos bilang pekerjaanmu salah semua. Apakah kita masih bersabar atau kita langsung resign, farek dengan dulu? Nah, biasanya gitu kan? Sudah ada pekerjaan lain. Brother, sister, kita keluar dari sini masalah, kita masuk lagi ke tempat baru, pasti ada masalah yang sama. Kalau kita belum melewati proses itu, kita belum naik kelas. Kan kehidupan ini adalah sekolah, hidup ini adalah sekolah kehidupan. Proses demi proses kita harus lewati, ya. Terus kemurahan, kelembutan hati dan keinginan untuk berbuat baik kepada orang lain. Mempunyai hati yang lembut, ya. Mempunyai keinginan untuk berbuat baik kepada sesama kita, teman kita, kakak adik, orang tua. Terus kebaikan, tindakan nyata yang mencerminkan kebaikan dan kasih Allah keluar dari lubuk hati. Kesetiaan itu taat dan dapat diandalkan dalam hubungan kita dengan Tuhan dan orang lain. Apakah kita setia, ya, atau tipis-tipis setianya? Ke-8, kelemah lembutan. Nah, kelemah lembutan ini kerendahan hati, bersikap lembut kepada sesama. Nah, kita biasa orang Kupang, orang NTT itu kasar ya. Kasar, kalau ngomongnya kasar. Lupung mata, son lihat kok, lupung kaki di atas beta pung kaki. Padahal kita omong halus, tetapi dia punya mendok bahasanya kan kasar. Tapi orang Jawa, mas, kakimu di atas kakiku, ya kan? Bukan masalah bahasanya, masalah kelemah lembutan hati kita. Nah, ke-9 terakhir adalah penguasaan diri. Nah, kemampuan mengendalikan diri dari keinginan yang tidak sejalan dengan kehendak Allah. Nah, apakah teman kita menawarkan ini, menawarkan itu, ya, kenikmatan dunia? Apakah kita masih menguasai diri kita, atau kita mengikuti situasi dunia? Kita harus menguasai diri kita. Nah,
Boboro ini tidak bertentangan dengan hukum apapun ya, kita tahu ya. Nah, generasi yang berdampak adalah mereka yang mencerminkan karakter Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada beberapa contoh konkret generasi yang berdampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Di lingkungan keluarga, seperti yang pertama, kita membantu orang tua tanpa mengeluh. Disuruh sapu, pel, cuci piring, apa kita mengeluh, kita boto-boto. Mendengarkan nasihat orang tua, jangan sampai kita sudah besar, kita sudah kerja, ya, dapat kerjaan yang bagus, kita tidak dengar orang tua tegur kita, mama tidak tahu apa-apa, bapak tidak tahu apa-apa. Nah, apakah kita seperti begitu? Atau ditegur kita, siap mama, siap bapak, ya. Serta menyayangi adik atau saudara, ya, adik kita, kakak kita, ya. Ini adalah contoh bagaimana kita bisa menjadi dampak di rumah kita. Jangan sampai pulang sekolah masuk di dalam kamar main HP aja. Setelah itu ada komsel, kita keluar. Terus mama bilang, Ardan mau kemana? Mama, beta mau pergi komsel. Lu belum cuci piring, belum ini. Sudah ma, beta mau cari kerajaan Allah dan kebenarannya dulu. Bagaimana kita membawa dampak di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam keluarga, di dalam rumah kita. Jangan sok rohani, teman-temanku. Kalau kita sok rohani tapi kita tidak membawa dampak di rumah kita aja, pertanyaan besar. Hidup harus membawa dampak. Kita suka bakal dengan saudara kita, adik kita, kakak kita, karena tidak sejalan dengan pikiran kita. Bagaimana kita membawa dampak? Nah, ini salah satu contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari. Saya mengajak, ayo kita membawa dampak. Supaya dia katakan, orang tua katakan, nah lu lihat lu pun kakak sana. Nah, dia bagus. Kita harus membawa dampak seperti begitu. Kalau memang tidak bisa, ayo belajar. Kalau belum sempurna, ayo kita belajar. Belajar sama-sama. Karena kehidupan ini sekolah. Kita belajar sama-sama, terus belajar. Sampai kita dapatkan. Ya. Yang kedua, di lingkungan sekolah atau tempat kerja. Nah, menjadi seorang yang jujur, ya, tidak mencontek kalau di sekolah ya, atau mencari jalan pintas, mungkin tidak tahu, sudah kita buka Google, ya, buka ChatGPT, ya kan, tinggal tanya-tanya, dapat semua. Ya, kalau tidak ujian ya bisa kita cari di rumah, ya. Tapi kalau saat ujian, saya sering kasih tahu anak-anak yang ujian di sekolah saya bilang, bro, kalau ujian itu artinya itu mengetes kemampuan kamu selama kamu belajar. Misalnya kalau PTS selama 3 bulan kamu belajar, kamu bisa apa? Itu harus jujur dengan dirimu sendiri. Kalau kamu search Google, kita mata sedikit, guru yang mengawas lagi sibuk sedikit, nah mereka buka Google, tanya ChatGPT, ya kan? Itu adalah kalau saat ujian itu mengetes kemampuan kita, serapan ilmu kita selama beberapa bulan kita dites ulang. Kalau kita tidak bisa berarti kita tahu, saya kurang di sini, saya mau belajar. Nah, setelah pas penilaian akhir semester itu 6 bulan, kita bisa memperbaikinya. Ya. Terus, nah, di lingkungan sekolah atau tempat kerja, apakah kita selalu mau membantu teman-teman kita yang kesulitan? Nah, ini adalah bukti, ya, bukti nyata, bukti konkret yang harus kita lakukan. Masih banyak di dalam lingkungan kerja kita, lingkungan sekolah kita, ya. Ada teman-teman yang mengalami kesusahan. Mungkin kamu katakan, kak, saya tidak fase lidah saya. Panggil aja, bro, lagi masalah apa? Mungkin dia perlu ada teman yang menegur dia,
Mungkin dia perlu ada teman yang menguatkan dia. Kuatkan dia aja. Mungkin 1 kata, 2 kata aja. Dia bisa kuat kembali. Itu pasti dia akan ingat betul-betul kamu sudah nolong dia. Atau mungkin dia ada berbuat kesalahan. Semua orang tuduh dia, kamu buat dosa, kamu buat begini, buat begitu. Lalu kamu hadir, kamu doakan dia. Wow. Nah, inilah generasi harus membawa dampak seperti begitu. Kita bukan hidup harus kudus. Kita harus jadi pendeta, kita harus jadi penatua, kita harus jadi pastor, kita harus jadi suster baru kita bisa jadi membawa dampak. Tidak. Dalam kehidupan kita sehari-hari kita harus bisa membawa dampak. Amin. Yes. Yang ketiga adalah dalam gereja pelayanan. Nah, ikut terlibat dalam pelayanan ya di gereja, baik besar maupun kecil, jadi aser ya, ada jadi singer, pemusik, tahu main musik. Ayo gabung ya, gabung dengan tim-tim musik Yes. Yuk gabung, kita kembangkan talenta kita. Kita melayani. Ya, hebat musik, hebat dan lain sebagainya. Yuk, tahu bahasa Inggris, gabung ke teman-teman semua, masuk di dalam komsel, bertumbuh di dalam komsel ya. Nah, ini adalah beberapa. Dan keempat, kita lihat keempat dalam kehidupan sosial atau komunitas. Nah, dalam masyarakat atau komunitas kita bisa memberi dampak dengan terlibat aktif dalam mungkin kegiatan sosial. Nah, sekarang kan ada gunung meletus ya, Lewotobi ya. Nah, kalau kita ada di dalam mungkin yayasan ya, atau mungkin teman-teman di sekolah. Ya, biasa sekolah kan banyak ya dibuat ini ya kampus-kampus ya. Ayo kita bergerak sama-sama. Itu kita harus membawa dampak, teman-teman. Kita jangan hanya mau doa aja. Doa itu benar. Tetapi ayo kita bergerak membawa dampak. Terus ya, buang sampah. Nah, buang sampah pada tempatnya. Kita membawa dampak. Jangan sampai kita makan ya sudah dilempar aja, jalan lempar. Ada orang baru ya lempar di tempat sampah, tidak ada orang, buang aja. Hal-hal yang simpel ke dalam kehidupan kita sehari-hari, buang sampah pada tempatnya, ya, membersihkan lingkungan, membantu orang miskin, ya, atau mengumpulkan donasi bagi yang membutuhkan. Nah, ini adalah contoh nyata bahwa anak Tuhan bisa membawa perubahan di lingkungan yang luas. Nah, Kristus sebagai sumber karakter orang percaya, bukan orang kudus atau nabi-nabi tertentu. Nah, kita belajar karakter ini belajar langsung dari Tuhan. Karakter Kristus bukan dari orang-orang kudus dan orang-orang nabi-nabi tertentu. Nah, ketika kita hidup dalam buah roh, kita menjadi kesaksian yang hidup dan membawa pengaruh positif bagi orang-orang di sekitar kita. Kakak mau tanya, kira-kira pohon mangga tuh dikatakan dia baik dari apanya? Dari buahnya. Kalau buahnya asam, walaupun dia merengke-rengke, orang bilang tunggu dulu, ya kan? Ya, ada yang bilang, rujak enak kak. Oke, tapi kalau dia manis, pasti ditunggu tiap tahun. Pasti ditunggu tiap tahun. Apalagi kalau dia tidak berbuah, kira-kira bagaimana? Tebang, ya kan? Itulah karakter kita. Sebagai anak Tuhan, kita harus membawa dampak. Amin. Yang ketiga, ya, yang kedua tadi, ya, kita harus hidup dalam karakter Kristus. Yang ketiga adalah melayani dengan hati yang tulus dan berkobar untuk Tuhan. Nah, ada slogan menyala kakak, ya kan? Nah, kalau kita juga slogannya menyala anak Yes, ya, menyala Yes, gitu, ya, menyala Yes friend, ya. Nah, jadi kita melayani dengan hati yang tulus dan berkobar untuk Tuhan. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, generasi yang berdampak adalah mereka yang memiliki
hati yang berkobar untuk Tuhan, yang mau melayani dengan tulus tanpa pamrih. Pelayanan yang didasari kasih kepada Tuhan dan sesama itu akan membawa dampak yang besar bagi kerajaan Allah. Kita menegur teman kita yang berbuat salah, negurnya, tetapi tidak dengan menghakimi. Kita menegurnya dengan kasih. Kalau dia memaki, kalau kamu biasa-biasa aja, coba cek identitasmu. Tapi kalau dia memaki, kamu rasa, saya harus tegur dia. Tegur aja. Mungkin dia rasa risih, mungkin dia rasa begini-begini. Tetapi kalau dalam kebenaran, teman-teman, Roh Kudus menyertai kita. Amin. Kita akan tegur. Nah, kalau kita nanti waktu penghakiman, Tuhan mintanya apa? Mahkota kita. Mahkota dalam kehidupan kita, apa yang sudah kita buat. Karena itu, yuk menyala kakak, menyala yes friend ya. Coba sama-sama katakan, menyala yes friend. Ya, oke, itu yang ketiga. Yang keempat adalah kita menggunakan talenta untuk kemuliaan Tuhan. Nah, 1 Petrus 4 ayat 10, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih Allah, karunia Allah. Nah, Tuhan memberi kita talenta dan kemampuan unik. Artinya setiap kita itu spesial di mata Tuhan. Yuk katakan spesial di mata Tuhan. Kamu spesial di mata Tuhan. Nah, kita menggunakan talenta ini untuk membangun orang lain dan memperluas kerajaan Allah, menjadikan kita alat Tuhan yang berdampak. Nah, talenta kita di mana? Ya. Kalau kita suka otak-atik motor, ya talenta kita di situ. Kalau kita suka apa lagi? Kalau kita suka baca, ya. Kalau kita suka menulis, nah kita membawa dampak di daerah situ. Saya suka ada beberapa anak-anak saya, mereka dapat prestasi, ya. Di depan itu merekanya saat mereka diberi kesempatan untuk berbicara, mereka bilang hanya karena kasih karunia Tuhan. Hanya karena kasih karunia Tuhan. Mereka bisa seperti itu. Nah, itu kita sudah mulai berdampak, ya. Nah, teman-teman, yes, ya. Kalau mungkin kalian bukan berprestasi di situ, kalian bisa apa? Bawa dampak di daerah situ. Saya sering ngomong, kalau kita mau cari uang, kalau kita hobi, kita cari uang paling enak. Ya. Kalau teman-teman ada yang suka botak-atik motor, dia buka bengkel walaupun dia kerja di tempat lain, tetapi dia suka kayak begitu. Dia suka komputer, nah dia bisa cari uang di hobinya itu. Dia suka piara ikan, dia cari ya hobinya di situ. Ya. Terus apa lagi? Dia hobi apa lagi? Hobi apa? Hobi barias, mulai sekarang latihan barias, ya kan? Hobi menyanyi, latihan menyanyi supaya kita membawa dampak di dunia entertainment. Hobi apa lagi? Musik, buat bagus-bagus, latihan bagus-bagus sehingga nama Tuhan dipermuliakan di atas kemampuan kita yang Tuhan berikan, yaitu talenta kita, ya. Jadi kita harus membawa dampak di dalam talenta kita. Yang kelima, menjalankan amanat agung. Nah, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, teman-teman, yes, kita dipanggil untuk membawa kabar baik dan menjangkau jiwa-jiwa. Amin. Kita bukan hanya sekedar kita sudah diselamatkan, kita mendengar Yesus, kita bertobat, kita meninggalkan setiap dosa-dosa kita, tetapi kita diminta adalah memberitakan Injil. Bukan hanya memberitakan Injil, tetapi memenangkan jiwa. Memenangkan jiwa adalah kita menceritakan tentang kebenaran firman Tuhan. Setelah itu kita berdoa supaya teman kita juga menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ini adalah perintah dan amanat agung yang harus kita lakukan. Dimanapun kita berada, kita lihat jiwa-jiwa adalah tuayan.
Kita jangan sekedar sudah kita sombong aja sudah. Saya sudah diselamatkan, saya tidak buat apa-apa. Tetapi kita harus melihat bahwa setiap saudara kita, teman kita yang belum mengenal Kristus, ceritakan aja tentang kebaikan Tuhan. Ceritakan tentang kehidupan kamu. Bagaimana kamu lepas dari rokok, bagaimana kamu lepas dari pornografi, bagaimana kamu lepas dari perkelahian, bagaimana kamu terlepas dari mulut maki kiri kanan. Kamu ceritakan aja. Ya. Saya memenangkan beberapa jiwa suka rokok, saya ceritakan begini. Bro, bertobat, berhenti rokok sudah. Kenapa? Karena paru-paru kita, paru-paru kamu akan rusak. Terus dia ambil komitmen, berdoa, ambil komitmen. Tetapi 1 minggu, 2 minggu dia masih ketemu, Kak, saya belum bisa lepas. Saya ceritakan bilang begini, pabrik semen, misalnya pabrik semen Kupang, ya. Kalau kita tutup pabriknya, kira-kira semennya masih ada beredar di kota Kupang tidak? Masih kan? Masih kan? Pabriknya kita sudah tutup, tapi masih beredar. Supaya semen itu habis, harus diapain? Dibeli, ya kan? Dibeli kas habis kan? Nah, kalau sudah dipakai semua habis, dia akan menjadi langka. Nah, dipakai sampai habis, produknya habis di pasaran. Nah, demikian kalau teman, kamu susah sekali rokok, susah sekali untuk lepas makian. Karena ada komunitas yang mempengaruhimu. Jangan takut. Mungkin 1 hari satu dos, ya, 1 bungkus. Kamu kalau punya komitmen dalam hidup kamu, besok kamu kasih kurang 1. Berikutnya terus kamu kasih kurang 1. Berikutnya kamu kurang satu selama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bebas. Prinsipnya kayak begitu. Kita jangan pikir, wah langsung berhenti, tidak bisa. Orang yang candu susah. Tidak bisa langsung lepas. Tetapi yang penting dia punya komitmen dalam hati, dia mau berhenti. Dia akan perlahan habis akan dipakai habis. Dia akan selesai. Amin. Seperti begitu. Kalau di sini ada teman-teman seperti itu, saya tidak tuduh kamu. Coba buat trik seperti saya. Kalau kamu punya hati untuk berhenti, pakai saya punya cara. Akan selesai. Kita hidup kudus, tubuh kita kudus, ya kan? Paru-paru kita bersih. Kita bisa jadi saksi lagi, bisa bernampak. Kita sharing lagi teman-teman kita yang susah terlepas dengan hal-hal negatif dunia ini. Sharing aja. Kamu jangan malu. Sharing aja kehidupan kamu. Dia akan terlepas. Wow, luar biasa. Gitu ya. Jadi ayo kita harus menjadi dampak ya, membawa dampak. Nah, jadi menghidupi amanat agung adalah panggilan bagi setiap generasi yang ingin berdampak bagi kerajaan Allah. Ini adalah tanggung jawab kita. Teman-teman yes ya, untuk membawa Injil kemanapun kita pergi, kita berada, bawa Injil. Murid Kristus dikenal dengan mewartakan Injil dan memuridkan. Nah, tanpa kedua hal ini kita hanya disebut sebagai orang Kristen aja. Kita beragama Kristen, di KTP kita tulis agama Kristen ya, agama Katolik, agama Islam, Buddha dan lain sebagainya. Tetapi kita bukan murid Kristus. Murid Kristus adalah murid yang berdampak. Membawa Injil, memberitakan Injil, memenangkan jiwa-jiwa. Nah, Matius 5 ayat 16 dikatakan seperti begini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Kita bukan makan puji. Kalau kita punya hidup benar. Ini firman Tuhan katakan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya
Mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, ini adalah firman yang luar biasa. Kita harus membawa dampak. Jadi jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau mudah. Tetapi jadi teladan. Kita membawa dampak. Teman-teman Yesus. Cukup. Kita hanya di tempat saja, cukup. Dunia memerlukan kita. Dunia sangat memerlukan kasih-Ku Tuhan. Kita sebagai anak Tuhan, teman-teman Yesus yang dengar hari ini, di siang hari ini, yuk kita bawa dampak. Tuhan mau bekerja dalam diri kita. Kalau kita mau, Tuhan ini saya pakai saya. Tapi kalau kita masih keraskan hati, Tuhan belum bisa pakai kita. Kita masih egois. Kita jangan menjadi Kristen yang egois. Kita sudah dengar firman Tuhan. Kita bertobat cinta Tuhan. Sudahlah, yang penting saya sudah diselamatkan. Tidak sampai di situ. Kita harus bawa kerajaan surga dimanapun kita berada. Di komunitas kita, di sekolah kita, di kampus kita, di tempat kerja kita. Yuk kita membawa dampak. Amin. Kita harus komitmen membawa dampak. Jadi sebagai generasi yang berdampak, kita dipanggil untuk menjadi contoh dan saksi hidup bagi Kristus, ya. Seperti yang Yesus ajarkan, kita harus menunjukkan kasih, pengampunan, kejujuran, ya, kerendahan hati. Mari mulai menghidupi karakter Kristus di lingkungan kita masing-masing, dalam keluarga kita, dalam pertemanan kita, di sekolah, di kampus, di tempat kerja, sekalipun ataupun yang luas adalah di masyarakat. Karena itu mari kita ambil komitmen kita, ya. Siang hari ini, firman hari ini, yuk kita membawa dampak. Punya, yuk kita komitmen ya. Kita membawa dampak di mana kita berada. Jangan kita sukses, jangan tunggu kita sukses, jangan tunggu kita besar, jangan tunggu kita menikah dulu. Oh saya menjadi orang besar, oh saya punya uang sehingga saya jalan-jalan menghamburkan uang. Saya membagikan orang miskin. Tidak, mulai dari sekarang komitmen kita. Ingat, orang muda kalau kita membawa dampak, banyak jiwa yang dimenangkan. Baik kerajaan surga. Amin. Yuk kita bangkit berdiri. Itu aja. Yuk.